Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu bab penting dalam sejarah peradaban Islam, yaitu pilar-pilar masyarakat Madinah. Materi ini sangat penting dan relevan untuk memahami bagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat yang berlandaskan keadilan, solidaritas, dan persatuan. Hijrah ke Madinah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu bab penting dalam sejarah peradaban Islam, yaitu pilar-pilar masyarakat Madinah. Materi ini sangat relevan untuk memahami bagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat yang berlandaskan keadilan, solidaritas, dan persatuan di Madinah. Hijrah ke Madinah bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi menjadi awal terbentuknya sebuah peradaban Islam atau yang kita kenal dengan Darul Islam. Rasulullah memulai transformasi ini dengan 3 langkah utama, yaitu membangun masjid sebagai pusat kehidupan dan bermasyarakat, mempersatukan kaum muslim melalui persaudaraan, dan yang ketiga menetapkan undang-undang atau yang kita kenal dengan Piagam Madinah sebagai dasar aturan bermasyarakat. Pilar yang pertama yaitu pembangunan masjid. Pertama mari kita bahas bagaimana pembangunan masjid di awal. Saat Rasulullah tiba di Madinah, Rasulullah menyerahkan letak di mana Rasulullah akan tinggal dan mendirikan masjid termasuk itu dengan menyerahkan kepada unta untuk menjaga perasaan masyarakat Ansor di Madinah waktu itu. Saat Rasulullah tiba di Madinah, prioritas utama yang Rasulullah SAW lakukan yaitu membangun Masjid Nabawi. Mari kita lihat, masjid ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan hingga politik. Proses pembangunan masjid ini, lokasi masjid dipilih dengan unik, yaitu tempat di mana Rasulullah SAW melepaskan unta dan disitulah untanya akan berhenti. Ini untuk menjaga perasaan ya. Tatkala Rasulullah langsung memilih, mungkin akan ada rasa tidak enak dengan semua sahabat yang waktu itu benar-benar menyambut dengan luar biasa kedatangan Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar saat hijrah. Dan itu adalah milik anak yatim. Ternyata di tempat unta tadi memilih itu merupakan lahan milik anak yatim yang dibeli. Kemudian Rasulullah menanyakan status lahan itu. Di situ pemilik lahan yang merupakan anak yatim dan dia diasuh oleh walinya yang bernama As'ad bin Zararah ini bermaksud merelakan. Ya Rasulullah, kita nggak menjual, kita serahkan aja kepada panjenengan. Tetapi Rasulullah SAW menolak dan bermaksud membeli lahan itu dari anak yatim tersebut.
Nah, ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu menghormati hak milik. Ya. Yang ketiga, masjid awalnya sangat sederhana. Jadi hanya besar luasnya itu 100 hasta persegi, ya, 100 lengan persegi, dan berlantaikan pasir waktu itu. Berdinding tanah dengan atap dari pelepah kurma. Namun fungsinya luar biasa, menjadi titik sentral penyatuan sahabat Muhajirin dan Ansor waktu itu. Apa pelajarannya kita bisa ambil uh, dari sejarah ini adalah, coba kita renungkan, masjid bukan hanya bangunan fisik, ya, tetapi simbol persatuan dan pusat pengembangan masyarakat. Dari sini kita melihat bahwa membangun masyarakat yang kuat itu harus dimulai dengan membangun nilai-nilai spiritual yang kokoh, yang dimulai tentunya dari masjid. Memperbaiki masjid, ya, memperindah itu juga merupakan anjuran yang ada dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surat Taubah ayat 8, di mana di situ disebutkan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu merupakan tanda iman di dalam hatinya. Serta hadis yang menjelaskan bagaimana Sayyidina Utsman waktu masa kepemimpinannya ini merenovasi masjid, dan di saat itu tidak ada sahabat yang menyangkal terhadap apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Ya, memperbaiki masjid maksudnya memperkokoh dan memperkuat bangunan masjid sebagai sarana untuk ibadah yang tentunya fungsinya adalah agar ibadah ini menjadi nyaman. Di zaman Sayyidina Utsman itu temboknya diperkokoh dan lantainya diplester sehingga orang sholat sudah tidak takut kotor lagi. Baik, pilar yang kedua adalah membangun persaudaraan antar muslim. Selanjutnya Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, ini penting. Saat itu para Muhajirin adalah kaum pendatang yang kehilangan harta benda mereka di Mekah. Semuanya ditinggal. Mereka membutuhkan dukungan untuk memulai kehidupan baru di Madinah. Rasulullah memperkenalkan konsep persaudaraan yang sangat unik. Ya, contohnya di sini ada Sa'ad bin Rabi, ya, ada Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Utbah bin Malik. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Ada yang unik dari cerita Sa'ad bin Rabi ini, di mana beliau menawarkan separuh hartanya untuk Abdurrahman bin Auf. Ini bukan sekedar tindakan filantropi, ya, tetapi mencerminkan ikatan solidaritas yang sangat mendalam. Bagaimana persaudaraan itu sungguh diangkat setinggi-tingginya mengalahkan kecintaan mereka kepada harta benda. Namun hukum persaudaraan ini mengalami perubahan, ya, di mana awalnya mereka boleh saling mewarisi bahkan, tetapi kemudian dihapus hukum itu, dinasah oleh Al-Quran dengan turunnya ayat surat Al-Anfal dengan surat An-Nisa yang berbunyi surat Al-Anfal, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa'ulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Orang-orang yang beriman dan min ba'du sebelumnya, wahajaru dan mereka ikut hijrah bersama Kanjeng Nabi ke Madinah dan berjihad
ma'akum bersama kalian, faulaika minkum, mereka adalah satu. Ya, satu artinya tidak dibedakan sesama muslim. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Tapi orang-orang yang memiliki hubungan persaudaraan, hubungan darah itu lebih utama. Fi kitabillah, dalam kitab Allah, dalam Al-Quran. Ini menandai bahwa hubungan persaudaraan sesama muslim itu masih ada yang lebih kuat lagi, yaitu hubungan antar sesama darah, sedarah. Ini menandai bahwa hubungan sesama muslim tidak boleh disamakan dengan hubungan sedarah. Ayat ini diperkuat dengan surat An-Nisa, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan untuk semua ja'alna, kami jadikan al-mawali, wali ya, asuhan, wali-wali mimma tarakal walidani wal aqrabun, yang ditinggalkan oleh dua orang tua, wal aqrabun ataupun kerabat. Walladzina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum. Ayat ini menegaskan untuk masalah waris itu hanya antar saudara saudara. Nah, tidak bisa diaplikasikan untuk saudara sesama muslim. Baik, apa hikmah dari persaudaraan yang diikat oleh Kanjeng Nabi di Madinah ini? Persaudaraan sejati membutuhkan kesamaan visi, saling menghormati, dan kerjasama. Jadi kesamaan visi dan kasih sayang persaudaraan itu membutuhkan ideologi, ya, ideologi maksudnya visi, ideologi ini kepercayaan, saling sesama kepercayaan. Ini maksudnya adalah Islam. Jadi tatkala seseorang memiliki latar belakang suku, memiliki latar belakang ras, ya, golongan, ini akan sulit untuk melepaskan diri, dan yang bisa dipakai untuk menyatukan itu adalah seperti di Madinah ini adalah Islam. Jadi agama, ideologi Islam ini menyatukan berbagai ras, berbagai golongan, berbagai suku yang ada di Madinah. Ini terbukti dengan adanya agama ini bisa menyatu dan menyatu tanpa harus menghapus mereka. Mereka walaupun orang muhajirin atau orang ansor, mereka bisa mengakui sesama muslim dan menjadi satu. Kalau kita refleksikan ke konteks kita, persaudaraan ini seperti kerja kelompok, ya. Kita tidak hanya berbagi tugas, tapi juga mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama contohnya dalam melaksanakan tugas. Seperti kisah Sa'ad bin Rabi ini dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, bermaksud memberikan separuh hartanya, termasuk istrinya juga dalam riwayat akan diberikan, tapi sahabat Abdurrahman bin Auf menolaknya dengan santun tanpa mengurangi rasa hormat. Tolong beritahu saja di mana letak pasar. Beliau Abdurrahman bin Auf ini seorang yang ahli perdagangan, sehingga nggak perlu diberi uang, cukup dikasih tahu di mana aja pasar itu, beliau datang ke sana dan sudah itu cukup modal baginya untuk bisa mencari penghidupan, ya, untuk mencukupi dirinya. Ini di mana wujud saling menghargai dan saling ingin mandiri, tidak menggantungkan terhadap orang lain. Baik, pilar yang ketiga adalah Piagam Madinah. Sekarang kita masuk ke Piagam Madinah. Ini adalah sebuah konstitusi, ya, pertama dalam sejarah Islam. Jadi kalau sekarang mungkin setara dengan Undang-Undang Dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Ini saya ambilkan beberapa bagian dari Piagam Madinah, tidak seluruhnya karena panjang, ya, terlalu panjang. Saya ambilkan beberapa poin saja yang
Semoga ini memberikan kita pencerahan ya bagi pembacanya. Isinya apa saja? Piagam ini mengatur hubungan antar warga, termasuk antar kaum Muslim dan Yahudi di Madinah. Sehingga Islam itu tidak hanya mengatur masalah ibadah, hubungan seorang dengan Allah, tetapi Islam itu juga memberikan aturan yang baku, aturan yang bagus untuk mengatur interaksi antara manusia, hubungan sesama manusia. Ya. Kemudian ada aturan soal pembagian tanggung jawab, ya, serta penyelesaian konflik hingga aturan perang. Saat ada ancaman datang dalam Piagam Madinah ini juga disertakan bahwa Muslim dan Yahudi diharuskan saling membantu untuk mempertahankan Madinah dari ancaman asing, ya, zaman asing, sampai seperti itu, dan mengangkat semuanya itu atas asas kebenaran dan melawan semua kezaliman. Yang ketiga, isi dari Piagam Madinah ini, menariknya Piagam ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, terlepas suku dan agama. Jadi walaupun Yahudi, walaupun Muslim, semuanya kalau semuanya asal memegang kebenaran dan keadilan dilindungi oleh Islam. Dalam Piagam Madinah ini konteksnya dilindungi oleh hakullah, timmatullah, ya, jaminannya Allah. Tetapi apabila seseorang ini sudah mengingkari kebenaran dan melakukan kezaliman, maka ya tentunya itu akan diperangi bersama. Jadi asasnya adalah keadilan, kebenaran, dan memerangi segala kezaliman atau dosa. Siapa saja yang memilih pergi, tidak mau menerima Madinah, ini dalam poin yang keberapa ini ya, siapa saja yang memilih pergi dari Madinah, maka keamanannya terjamin. Begitu juga yang memilih tetap tinggal, kecuali yang berbuat zalim dan dosa. Jadi fokusnya kepada perilakunya. Piagam dari Madinah sejak awal Islam mengajarkan keadilan dan koeksistensi. Dalam konteks saat ini, semangat dari Piagam Madinah ini bisa menjadi inspirasi ya, untuk membangun masyarakat yang toleran dan adil. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa ini tadi ada 3 pilar ya, yang merupakan pokok inti yang menjadi pondasi masyarakat Madinah. Dari materi ini kita belajar bahwa keberhasilan Rasulullah SAW membangun Madinah sebagai pusat peradaban Islam tidak terlepas dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah itu utusan Allah, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan tidak keluar dari wahyu dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Rasulullah itu tidak ingin dianggap orang hebat yang pandai dalam mengatur masyarakat, tetapi kembali Rasulullah selalu mengingatkan bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah yang bertugas menyampaikan apa yang harus disampaikan dan mengajak apa yang harus disampaikan untuk diajak, dan apapun yang dilakukan Rasulullah itu semuanya adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa dan perilaku atau ajaran yang berasal dari Rasulullah SAW, yang mungkin tentunya dari situ bisa kita ambil hikmah pelajaran untuk kita kontekstualisasikan pada zaman ini. Ya.
Untuk pembentukan masyarakat ini ada tiga tadi yang kita simpulkan. Yang pertama, memulai dari nilai spiritual, ya, nilai spiritual. Dimulai dari hubungan spiritual. Membangun sebuah masyarakat itu dimulai dari membangun nilai-nilai spiritual dalam masyarakat. Yang kedua adalah membangun persaudaraan yang kokoh. Selain membangun nilai spiritual, ya mulai dengan rutinitas ibadah, kemudian rutinitas kegiatan-kegiatan keagamaan, itu bisa dilanjutkan dengan membangun persaudaraan yang kokoh, keadilan, kebersamaan, loyalitas, ya mungkin dalam bentuk kerja bakti, mungkin dalam bentuk saling membantu tatkala ada hajat dan seterusnya. Yang ketiga adalah menetapkan aturan yang adil dan inklusif. Jadi selain dibentuk dari persaudaraan, solidaritas, dan kebersamaan, tetap harus ada sebuah aturan yang adil, yang bisa menjadi acuan untuk semua masyarakat dalam bertindak, bersikap, dan berinteraksi antar sesama, sehingga tidak membuat aturan sendiri atau memain hakim sendiri. Nah, kalau kita pikirkan nilai-nilai ini tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu maupun dalam masyarakat. Ya, ya semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mulai dari awal tadi terkait dengan pilar-pilar pembentukan masyarakat di Madinah ini bisa menjadi refleksi dan inspirasi bagi teman-teman dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Semoga menjadi tambahan ilmu dan bisa memberikan pencerahan ya untuk berkehidupan di masyarakat kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.